dimanipulasi. Oke, silakan Mbak Feni sebagai info sebagai ini ya, sebagai informasi di awal, Mbak Feni adalah salah satu dari tim Data Squad Academy di Surabaya di bawah arahan Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan saya waktu terlibat di dalamnya. Dan Mbak Feni ini anak Bojonegoro, jadi Mbak Feni memiliki beberapa tantangan ekonomi di keluarganya, khususnya ke ibunya, sehingga saya ajak dia ke Jakarta. Nanti bisa dilihat apa yang saya ajak pertama kali hanya untuk belajar sambil dimarahin sama saya kalau nggak belajar. Nah, Mas Dimas saja keluar sekarang kan, kurang ajar kan, udah tidur siang, tinggalin saya lagi. Jadi nggak apa-apa lah. Nanti sampai Jakarta saya marahin ya. Gitu. Silakan Mbak Feni sharingnya. Mungkin teman-teman akan melihat bagaimana sosial media dengan mudah ditarik, khususnya web ya, web penulisan pemberitaan, dan nanti akan menjadi bagian dari pembelajaran selanjutnya. Ini hanya pengetahuan awal ya, dasar. Pertama kali algoritma bekerja. Silakan Mbak Feni. Terima kasih Pak Arif atas waktu dan kesempatannya. Ngomong ini suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Tapi kurang kedengeran. Oke. Kurang keras? Kurang keras, Pak. Jelas. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Saya izin share screen ya terkait materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Baik, Mbak. Materi yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah terkait web scraping. Mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah tahu nih, atau sekelas-kelas pernah dengar tentang web scraping. Atau rekan-rekan pernah dengar juga yang namanya scrolling. Oke, langsung saja. Web scraping itu apa sih? Web scraping itu adalah proses mengekstraksi sebuah data dari suatu website, di mana nantinya dari website itu kalau kita baca sebuah website ya, itu kan pasti kayak minggu ini enggak. Maaf. Baik, saya lanjut. Kalau kita membaca sebuah website, itu pasti bakal isinya akan sebuah yang mereka posting. Nah, yang akan kita lakukan nanti pada teknik web scraping adalah kita ingin mengambil artikel itu menjadi sebuah data. Jadi sebuah data yang nantinya kita bakal tahu kira-kira website tersebut tuh sekarang lagi bahas apa sih, yang lagi hype mereka bahas itu apa gitu. Nah, nanti kita akan pakai cara itu kalau biasanya teman-teman mungkin yang udah biasa tahu tentang web scraping atau crawling. Nah, itu mungkin banyak yang tahu atau yang familiar dengan yang namanya kita harus pakai Python gitu ya. Kita harus pakai bahasa pemrograman. Tapi di sini yang sudah saya lakukan dan juga Pak Arif rekan-rekan adalah dengan menggunakan line alias kita nggak pakai coding sama sekali, kita cuma drag and drop aja, kita bisa tahu nih topik apa yang sedang dibahas oleh website yang nantinya akan kita scraping. Terkait scraping dan juga crawling, kira-kira apa sih bedanya? Ada yang tahu? Jadi teman-teman ada yang tahu mungkin bedanya scraping sama crawling? Belum tahu, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Kalau scraping dan juga crawling, kalau kita biasa dengar orang itu nge-crawling Twitter nih, lagi nge-crawling sosial media nih. Nah, itu sebenarnya scraping sama crawling itu ada dua hal yang berbeda ya.
ya sama, mereka sama-sama mengambil data dari sebuah situs yang mereka tuju, tapi sebenarnya mereka itu beda. Kalau yang scraping, dia itu mengambil data lalu langsung diekstrak dan langsung dianalisis. Sementara kalau yang crawling, dia itu mengambil data tapi harus mengumpulkan dulu. Jadi kalau teman-teman tahu di sosial media Pak Arief itu namanya ada Mas Kamil, di mana Mas Kamil itu pernah melakukan Twitter crawling, mengcrawling Twitter. Jadi Mas Kamil itu pernah mengcrawling data di Twitter terkait G20 karena waktu itu ketika Mas Kamil melakukan crawling data itu lagi hype berita G20, jadi Mas Kamil mengcrawling data dari Twitter terkait hashtag G20. Jadi bedanya apa? Sekali lagi saya jelaskan bahwa scraping dan crawling itu ada dua hal yang berbeda. Kalau scraping yang nantinya akan saya tunjukkan, di mana kita mengambil data dari website tersebut, tapi langsung kita analisa, bisa langsung kita analisa. Lalu sementara yang crawling itu kita mengambil data dan kita harus mengumpulkan sampai data tersebut sesuai sama kapasitas yang kita butuhkan. Karena kalau mau mengcrawling data seperti contohnya Twitter, itu di Twitter itu ada batasannya. Jadi sehari setiap akun tuh bisa ngambil datanya mungkin 100 data atau 200 data per hari. Nah, kalau namanya kita mau menganalisis data, semakin besar data yang dianalisa, maka semakin akurat dan semakin baik hasilnya. Maka dari itu kenapa crawling itu harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu, karena itu seperti contohnya tadi Twitter hanya memberikan izin kepada penggunanya yang ingin mengcrawling data mereka itu hanya 100 per hari. Jadi kalau kita mau menganalisis 100 data saja, itu pasti data yang hasil dari yang kita analisa pasti tidak akurat. Maka dari itu, crawling dan scraping itu berbeda. Baik, langsung saja ke apakah web scraping itu termasuk legal? Web scraping itu termasuk legal ya, rekan-rekan semuanya. Karena kita hanya mengambil apa yang mereka publikasikan. Jadi kalau teman-teman nih, misalkan teman-teman lagi mengupload postingan sesuatu di Instagram, di Facebook, masih ada yang pakai Facebook nggak nih anak-anak muda? Kayaknya lebih familiar TikTok sama ini ya, TikTok sama Instagram ya. Iya, saya mas. Atau cuma saya aja yang nggak pakai Facebook. Saya masih. Saya nggak pakai Facebook. Jadi bukan saya dong yang dipakai Facebook. Saya Facebook, Pak. Saya juga masih pakai Facebook, Pak. Oh, masih pakai Facebook ya? Berarti saya nih yang udah meninggalkan Facebook nih. Jadi ya apa yang sudah kita publis ke sosial media itu kan berarti kita mengizinkan untuk orang-orang itu melihat apa yang kita posting kan. Nah, sama halnya dengan yang diposting, yang dipublikasikan di website. Jadi artikel-artikel yang mereka publikasikan itu adalah artikel atau tulisan topik yang memang sengaja mereka publikasikan untuk dibaca orang. Jadi kita nggak salah dong kalau kita ngambil, karena topik-topik yang mereka publikasikan pun adalah topik-topik yang memang udah dibaca orang banyak. Jadi kita nggak mengambil sesuatu hal yang rahasia. Maka dari itu kenapa web scraping itu legal? Karena itu tadi, kita hanya mengambil artikel atau informasi-informasi yang sudah mereka berikan. Tapi ada pengecualian kalau penggunaannya itu tidak merugikan mereka ya. Contohnya kita nggak rakus nih mengambil datanya, kita cuma mengambil data seperlunya kita aja gitu. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu melakukan riset pasar. Di sini siapa nih teman-teman yang lagi melakukan bisnis? Ada nggak teman-teman yang lagi berbisnis nih sekarang, buka bisnis kecil-kecilan mungkin?
Ada ya. Ada. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi buka bisnis nih, teman-teman bisa melakukan teknik web scraping buat ngeriset pasar. Jadi, atau kalau misalkan teman-teman lagi buka bisnis tentang, apa ya anaknya ya? Tentang makanan mungkin. Tentang makanan, lalu teman-teman bisa ngeriset di website. Kira-kira harga makanannya itu berapa ya? Kalau mau buka makanan A misalkan, itu kira-kira berapa harganya kalau misalkan kalau yang udah dipublikasikan di website gitu. Atau biasanya kalau kita mau jualan barang elektronik misalkan, kita bisa banget nih buat riset harganya, terus riset kompetitor, riset berita apa yang sekarang lagi hype. Jadi kita bisa niruin berita itu, atau sekarang berita lagi yang hype tentang OpenAI. Kita bisa nih, dari scraping ini kita bisa, misalkan teman-teman ada yang jadi content creator, terus teman-teman kayak bingung gitu kan, mau bikin konten tentang apa ya, yuk kita lakuin scraping dulu, kira-kira sekarang yang lagi hype apa nih. Nah, kalau udah ngelakuin scraping, oh ternyata yang lagi hype tuh tentang OpenAI, oh yaudah yuk kita bikin konten tentang OpenAI aja, bisa kan seperti itu bisa banget. Lalu teknik yang dilakukan di web scraping apa? Sebenarnya ada banyak, cuman ini saya mengambil 3 yang mungkin biasa dilakukan ya. Jadi yang pertama itu manual. Yang manual itu artinya kita buka website, terus abis itu artikel tersebut kita copy paste, terus judulnya, terus tanggalnya berapa, sama deskripsi ataupun paragraf-paragraf mereka itu isinya apa aja, kita taruh di Excel, terus kita kasih nama sendiri, judul, tanggal, situs website, terus deskripsi website, deskripsi topiknya apa, itu bisa banget. Tapi kan kita pasti ini ya, memakan waktu dan tenaga ya. Kita nggak mungkin dong tiap hari cuman isinya ngambil data satu persatu terus kita copy paste di Excel. Ini ada alat yang lebih canggih lagi nih, yaitu Expert. Saya dulu pernah nih pakai teknik Expert ini. Jadi kalau boleh saya sharing, sebentar. Jadi mohon maaf, langsung saja ya karena waktunya tinggal sedikit ternyata. Jadi kita pakai Expert. Kalau pakai Expert tuh kita harus tahu tentang struktur dari website tersebut. Jadi teman-teman yang udah belajar HTML itu kan ada strukturnya tuh, ada head, terus abis itu title, terus abis itu section dan lain sebagainya. Nah, kita harus belajar itu dulu, baru kita bisa paham teknik Expert ini. Tapi buat yang nggak sempat belajar itu gimana ya? Nah, buat yang nggak sempat belajar itu, kita bisa pakai teknik parsing. Kalau teknik parsing ini di name, kita tinggal masukin situsnya aja, terus nanti mereka bakalan ngekstrak datanya. Makanya teknik parsing HTML. Tapi bedanya apa ya parsing sama Expert? Kalau kan sama-sama nih mereka meng-scraping data dari website secara otomatis ya. Lalu bedanya apa? Kalau parsing HTML ini dia secara otomatis, jadi sifatnya itu dinamis. Kita naruh situsnya sekarang nih, terus kita mau scraping bulan depan misalkan. Nah, data yang mereka munculkan itu akan data ya di bulan depan itu, bukan data yang waktu kita naruh situsnya. Jadi datanya yang ditampilkan tuh data-data terbaru dari website tersebut. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya di web scraping ini nggak ada yang 100% efektif buat dijadikan sesuatu landasan ya. Tapi dari
teknik web scraping ini kita jadi lebih kreatif lagi, kayak bisa dijadiin acuan gitu. Misalkan walaupun nggak efektif tapi bisa bikin kita mikir lagi nih, bisa bikin kita brainstorming gitu. Misalkan kalau ada kesalahan kayak gitu, lalu kita harus ngapain lagi nih, kayak gitu. Lalu kalau misalkan kita pakai teknik parsing HTML tadi, terus kita kebanyakan nge-scraping data, kita bakalan kena blokir sama si pemilik websitenya, karena kita kebanyakan ambil data mereka kan, dan itu nggak boleh sebenarnya. Kita hanya boleh ngambil data itu seperlunya aja, nggak boleh yang tiap hari kita ngambil, terus tiap hari kita ngambil dalam jumlah besar, itu nggak boleh. Lalu kekurangan yang ketiga, kita nggak semua website itu bisa di scraping, jadi hanya beberapa website aja. Mungkin di lain kesempatan kita bakalan belajar lebih banyak terkait ini. Dan sekarang saya mau, sebelum ada pertanyaan, mungkin saya mau ngasih tahu teman-teman tampilan workflow dari NIME yang sudah saya analisa. Nah, seperti ini nih workflow-nya. Jadi sini nggak ada coding sama sekali. Note dari mereka ini namanya note ya. Notes ini itu isinya itu sebenarnya ada codingannya, cuman kita tinggal pakai aja di sini. Nah, ini saya pakai parsing HTML, di mana saya cuman naruh link situsnya, situs website yang akan saya scraping. Ada sekitar 9 row alias 9 situs website di sini yang saya mau scraping atau mau saya ambil datanya, dan ini adalah hasilnya. Kita langsung lihat visualisasinya aja. Jadi di NIME ini kalau teman-teman pakai, Mbak ini coba dibuka dulu, tadi ujungnya web scrapingnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, coba diarahkan ke arah ujung Mbak, scraping awal, di note awal itu bisa dilihat, klik kanan ya, klik kanan di situ Mbak Feni. Nah di situ, atau di ini aja Mbak, web scraping itu diklik-klik di workflow-nya di atas tuh, web scraping diklik biar lebar, biar kelihatan lebar. Bukan ini Pak, bukan, tutup dulu, bukan itunya, justru bukan, workflow-nya dilebarkan web scrape. Nah ya, kita bisa lihat ya, ini teknik dari algoritmanya. Table creator adalah kita di mana kita tempatkan para link URL dari web yang akan kita scraping. Klik kanan Mbak di situ, kita configure. Nah, di sini link-linknya bisa dilihatin Mbak. Nah, ini ada dari CNN, dari macam-macam gitu ya, dari berbagai macam situs ya. Oke, bisa kelihatan. Ditutup Mbak. Oke, tutup. Nah, dari kemudian di reset Mbak, semua di reset, klik kanan reset. Itu klik kanan di creator reset. Table creator. Gimana ya? Table creator itu table creator. Kiri. Not table creator. Kiri. Astagfirullahaladzim. Not table creator Mbak. Saya nggak klik Pak. Sebelah Ini titik. not table creator nih. Oh, Kamu yang buat bagaimana sih? Klik kanan di reset Mbak. Oke dulu. Bentar. Saya klik kanan. Klik kanan reset. Oke, reset. Perhatikan teman-teman. Semua not akan kembali ke posisi semula. Tugas kita pada hari ini, tanggal 24, jam 15.01, kita ingin tahu pemberitaan apa yang paling banyak ditulis oleh media online. Itu dulu. Teknik yang disampaikan tadi menggunakan parsing. Jadi yang dimasukkan Mbak Feni adalah apa yang kita tarik, datanya adalah data yang dinamis, yang terbarukan. Sehingga kalau kita ingin memanipulasi pikiran pembaca, kita bisa bayar seseorang untuk menulis yang paling besar pemberitaan. Klik kanan di tabel creator Mbak. Oke, perhatikan. Ini nanti detail note-nya, jangan dulu Mbak. Langsung di atas ini Mbak. Pisahkan dulu Mbak. Di tanda yang
run tapi yang double. Ini Pak. Nah, oke, sebentar, perhatikan ya. Begitu diklik sama Mbak Feni, seluruh note ini akan narik data dari 9 website. Jalanin Mbak. Kan. Nah, lihat. Passing deh. Lewat lagi, feed pressing. Nggak bisa Pak. Kenapa? Coba di execute satu-satu. Oke, kalau gitu di execute satu-satu bisa. Klik kanan, Mbak. Nggak bisa Pak. Oke, nanti nggak apa-apa. Ini. Oke, balikin lagi, Mbak. Nanti balikin, dibesarin lagi. Intinya nanti kita perbaiki note-nya ya. Jadi memang ada beberapa note yang menjadi masalah pada saat baru. Coba satu-satu, Mbak. Kalau satu-satu. Dari awal? Ya, klik kanan, reset dulu aja semua. Reset lagi. Jadi ini note-nya ya, teman-teman ya. Nanti kalau kalian mau belajar detail tentang Nine, ini gampang, klik kanan. Intinya seperti ini ya. Retrieve, execute, Mbak. Execute. Oke, yang ambil dari 9 line. Klik kanan, execute. Oke, klik kanan, execute. Mau dia? Nah, dia parsingnya error. Ditutup aja web scrapingnya, Mbak. Terus dibuka lagi, Mbak. Web scrapingnya ditutup. Jangan disimpan ya. Iya. Oke, dibuka lagi, Mbak. Anggap saja ini sudah diambil ya sebelumnya karena kita ada masalah sama note yang parsingnya tadi. Oke, kemudian hasilnya pemberitaan hari ini yang paling menonjol dan bisa kita jual belikan. Artinya saya akan bilang ke 9 wartawan di media online ini, kamu tulis ini ya. Coba tunjukin Mbak gambarnya. Hasil tektonya. Di note 23 Mbak. Pak Fendi? 23 aja. Ya 23 dulu dong. 23 dulu. Pemberitaan yang paling sering ditulis oleh media ini adalah kamu nggak sharing cuma sebagian, nggak semuanya, makanya nggak muncul di sini, Mbak. Stop dulu. Kamu sharingnya semuanya desktop kamu, Mbak. Kamu stop dulu. Share screen-nya, kamu share screen lagi seluruh desktop kamu gitu biar kamu munculin semuanya gitu caranya. Oke, bisa? Ayo, Mbak. Oke. Gak bisa, Mbak. Stop dulu, Mbak. Share screen-nya nggak gitu. Oke. Ini apa ya? Oke. Nah, coba di tagplotnya, Mbak. Di tagplotnya kita lihat pemberitaannya yang sering muncul. Kelihatan ya, Pak? Ya, kelihatan. Nanti dulu Mbak, jadi dibesarin. Dia kan nggak muncul, Mbak. Nah, dia. Pemberitaan yang sering muncul dan tulis oleh seseorang adalah saat ini seperti ini. Kita akan bisa lihat bahwa yang ditulis seseorang adalah saat ini yang lagi naik daun adalah soal Doni. Negara mana? Pakistan. Tuh, kelihatan semuanya. Lihat nama-namanya. Nah, pemberitaan apa lagi yang akan muncul? Jadi warna-warna yang dominan ini adalah warna yang sering ditulis oleh pemberitaan online. Kita akan meminta para wartawan untuk menulis sesuatu yang kita inginkan. Dibesarin lagi bisa, Mbak? Kelihatan? Ada Doni Salaman ya. Ini dia. Oke, Mbak, tutup lagi. Yang tagplot yang satu lagi, Mbak. Oke, di
gitu ya. Bisa dibesarin Mbak? Nah, lihat tuh nama-nama yang muncul. Ini yang namanya sosial media. Ini yang akan kita lihat. Ini yang kita akan analisa. Algoritma ini bisa memisahkan mana nama orang, mana nama tempat, mana yang paling besar. Dihitung jumlahnya. Tuh lihat. Pemberitaan-pemberitaan ini yang akan jadi acuan kita apa yang harus kita lakukan. Pada saat seseorang kepingin tadi ya, kayak di filmnya tadi, kita kepingin orang-orang paham soal seseorang, sosok politik, bayar media online, maka nama orang tersebut muncul di sini. Sekarang yang paling muncul namanya adalah Widi Server. Sekarang di searching di internet. Kenapa pemberitaan ini paling besar? Silakan lihat. Oh, gitu. Dan ini teknik yang dilakukan oleh algoritma, memisahkan, menghitung, menjumlah seperti itu. Dan tutup lagi Mbak. Ya, teknik ini memang belum bisa dipelajari dalam waktu 1,5 jam ya, tapi ini suatu gambaran teman-teman. Silakan di-download nanti nanti detail-detail teknisnya kita akan coba sampaikan di waktu yang akan datang. Tapi ini fungsinya. Nine itu bisa di-download dengan gratis. Saran saya coba buka nine.com Mbak. Buka nine.com. 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 Kemudian di depannya Mbak, jangan di forum nine.com ya. Nah, jangan forum Mbak, penima.com Mbak. Nah, ini websitenya ya, nine.com ya. Nanti waktu download, saran saya download Mbak, pencet download. Nah, pencet download. Nanti pada saat pencet download, kemudian kearahkan ke download name Mbak. Masuk download name, titiknya aja ya, situ. Nah, paling bawah. Nah, saran saya downloadnya itu yang ini. Nine Analytics Platform Installer. Nah, itu yang download. Download, dicoba, nanti detailnya kita pertemuan lagi, kita sampaikan yang lebih detail secara teknisnya. Tapi sebenarnya dokumentasi Nine, Atlas Data Science yang menjalankan algoritma itu bisa dipelajari di tab satu lagi Mbak, di docs.nine.com. Nah, ini detailnya seperti ini. Kalau mau belajar di awal ya, seperti itu. Atau buka YouTube Mbak, YouTube channel saya, YouTube, ketikin Yayasan Komunitas Open Source. Yayasan Komunitas Open Source. Oke, nah silakan di situ bisa dilihat. Di situ, nanti di situ tentang playlist Mbak, playlistnya tentang Nine ya, atau Nine Analytics. Silakan nanti bisa dilihat di situ. Oke, nanti detail-detailnya di situ. Oke. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Feni. Jadi ini pengetahuan awal bagi teman-teman yang insya Allah bermanfaat. Saya titip teman-teman dapat dipelajari, karena algoritma ini sebenarnya nggak usah pakai coding lagi, tinggal praklik aja. Ya insya Allah silakan nanti diikuti di aktivitas saya di yayasan jadwalnya, ataukah nanti kita dapat ketemu lagi untuk lebih detail. Dan kita langsung masuk ke materi hands on ya, inline-nya. Baik, saya kembalikan ke moderator ya. Siap. Silakan. Ya baik, terima kasih atas informasi dari Pak Arif mengenai tentang coding dan lain-lain, juga kepada Mbak Feni tentang scraping dan crawling. Mungkin di sini rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang mau bertanya. Iya, saya lupa. Kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya kepada beliau atau Mbak Feni. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin boleh bertanya Pak? Silakan, silakan. Izin ya Pak? Ya, silakan Pak. Iya Pak, boleh Pak. Silakan. Tadi kan kita melakukan scraping menggunakan Kanimet ya Pak? Betul.
Dan tadi itu kan kita udah tahu tuh seberapa banyak informasi yang sedang istilahnya hot lah pada hari-hari sekarang kan. Betul. Nah itu kan tadi kita kalau nggak salah saya lihat itu ada 9 website. Nah itu kita mengambil sebuah informasi yang hot sedang hot itu dalam 9 website itu saja atau dalam semua negara atau semua website gitu. Oke, pertanyaan bagus Mas Bisa. Jadi sebagai contoh kita hanya pakai 9 website. Padahal di note yang tadi itu, note di name itu sendiri, itu bisa sampai ribuan website. Sekali tarik, pluk, langsung bisa 1000 website lebih. Itu bisa dilakukan. Gitu. Tapi kan kalau tentunya ini butuh waktu dia crawling ya, waktu dia scraping ya. Kan kita sambil belajar ya. Kita hanya menunjukkan. Kalau di real implementasinya kayak seperti yang kita lakukan untuk Jawa Timur umpamanya, itu dalam bidang big data Jawa Timur kita melakukan banyak website sih. Dan itu dipilih Mas. Jadi kadang-kadang kalau mau nasional kita kayak kompas.com tuh ada yang khusus nasional. Kompas Jawa Timur ya untuk khusus Jawa Timur, pemerintahan Jawa Timur. Sama kayak Detik lah ya. Detik tuh punya masing-masing daerah. Nah tergantung. Kalau kita lagi konsentrasi untuk pemerintahan Jawa Timur, yang kita ambil di Jawa Timur saja. Seperti itu. Berarti itu pemilihan websitenya tergantung diri kita sendiri ya Pak? Biasa. Kalau real implementasi Mas ya. Kalau hanya untuk bikin skripsi ya tergantung kita ya. Kayak Mbak Feni yang lakukan. Tapi kalau implementasinya, biasanya kita duduk bareng sama orang yang ingin kita bantu. Saya kepikir umpama, tolong dong yakin dong pemberitaan apa paling banyak di Garut umpama, atau pemberitaan paling banyak di Bandung. Tentunya kan dia pasti orang Bandung. Saya kepikir tahu dong karakter orang Bandung kayak apa, atau orang-orang tuh nulis tentang diri saya sebagai Bupati Garut kayak apa sih. Nah itu seperti itu. Jadi tergantung dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Oke, menarik nih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari rekan-rekan lain, SI atau TI? Oh, silakan. Mungkin mau tanya alamatnya di mana, yayasan atau gimana? Wah, cari di Google aja kelihatan Google. Kalau kita pakai Power BI atau Tableau itu cuma data presentasinya doang atau gimana Pak ya? Kita punya Ini dengan Bapak siapa ya? Enggak. dia person Pak. Oke, ya, bagaimana? Kalau kita pakai Power BI atau Tableau itu cuma data presentasinya doang atau ada big data di sana ya Pak? Oke, bagus. Ini pertanyaan bagus. Pernah pakai Tableau? Ada Power BI? Ada yang pernah pakai Power BI atau Tableau? Saya pakai Tableau Pak. Oke, baik. Kalau pakai Tableau, yuk kita kembalikan ke konsep dasar dulu. Yuk. Oke, kita kembalikan ke konsep dasarnya. Oke. Data, fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Informasi, rekap, rangkuman, visualisasi, statistik dari data. Power BI, Tableau, bagi teman-teman yang belum paham ya. Tableau. Seperti ini. Masuk ke informasi atau pengetahuan. Informasi Pak. Betul. Kenapa? Karena ada statistik Pak. Betul. Pak, ini Bapak nulis sembarangan? Enggak. Di buku Larose tahun 2015, dia definisikan. Saya titip teman-teman. Kalau ada orang yang bilang, waduh, ini bukan begini definisinya. Bereferensinya buku apa? Bukan referensi Pak, saya habis ikut decoding, ikut bootcamp ini. Enggak, referensinya buku. Kalau yang referensinya hanya sebuah materi training tanpa buku, orang bisa ngubah segalanya. Sekarang yang sudah bekerja saat ini,
kalian buka laptopnya. Yang diterima di laptop kalian, data atau informasi. Jumlah penjualan tahun 2022. Jumlah rekap penjualan tahun 2020. Tuh. Olah data pakai Excel, ada pie chart-nya langsung. Data atau informasi yang ada sekarang? Informasi, Pak. Ini Tableau itu posisinya ada di informasi, belum sampai ke pengetahuan. Itu, Mas. Bagus, pertanyaan bagus. Oke, ada lagi. Terus pertanyaannya, silakan, ada lagi. Ya, ada lagi. Geos, Pak Geos, mungkin mau tanya? Silakan. Apa Pak Farhan? Silakan, ada lagi. Pak, Ya, silakan, Mas. saya mau bertanya. Ya, silakan Mas Bangkit. Silakan. Sekarang kan lagi booming banget tuh. Oh, maaf Pak, saya agak melenceng sedikit. Iya, nggak apa-apa. Good, Pak, good. Kita diskusi IT. Good, Pak, good. Diskusi IT kita, nggak apa-apa. Gimana? Sekarang kan lagi booming banget tuh tentang AI, Pak. Nah, terus misalnya kita mencari informasi kan bisa dengan AI gitu. Betul. Nah, terus fungsi dari algoritma sekarang itu gimana, Pak? Sedangkan ada AI sendiri gitu. Itu pertanyaan bagus, Mas Bangkit. Begini. Kenapa fungsi algoritma diperlukan? Mas Bangkit pernah lihat ini? AI tentang ini? Bentar. Ini saya kasih chat OpenAI, pernah yang dibuat sama Tesla. Saya chattingan di sini ya, di chat ya. Di baliknya chat ini artificial intelligence. Ngapain coding kalau kita bisa bilang gini? Python linear Search. regression, algoritma Python algorithm linear regression. Itu pertanyaan bagus, dia jawab. AI di belakangnya, dia ngasih tahu contohnya. Alat sendiri, dia ngoding sendiri. Pertanyaannya, kalau Mas, itu bagus pertanyaan. Terus fungsi algoritma apa? Seperti yang saya sampaikan ke anak saya. Sekarang Mas Bangkit itu mungkin berpikirnya harus inovatif dan kreatif. Kira-kira mau jadi apa? Oke, saya nggak mau belajar algoritmanya, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi begitu ini udah jadi, kamu mau buat apa? Mendeteksi tanaman, mendeteksi apa? Nanti di materi-materi selanjutnya akan lebih slicing, lebih teknis. Ya. Tapi apa yang mau dilakukan saat ini? Itu Mas Bangkit. Saya nggak mau belajar matematiknya, saya nggak mau belajar statistiknya. Iya, nggak apa-apa. Bapak ini yang disampaikan Bapak ini nggak ada matematika dan statistiknya. Sekarang mau jadi apa? Anggaplah nanti praktik, jadi Mas Bangkit mau buat apa? Itu tujuan akhirnya. Itu Mas. Bagus Mas Bangkit. Fungsi algoritmanya apa? Saat ini mungkin belum paham. Nggak apa-apa. Saya bilang, sebagai dosen loh, nggak apa-apa. Kenapa? Ujungnya apa? Mau jadi apa sekarang? Mau buat apa lah? Itu Mas Bangkit. Ini silakan dicoba nih. Ngoding apapun ada kelihatan di sini. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Bangkit. Ada lagi ditanyakan. Renceng juga nggak apa-apa. Orang dibuat ini. Ada lagi teman-teman sebelum diakhiri. Lagi.
Pak, saya mau tanya Pak. Ya silakan, silakan. Tadi kan yang kita masukkan situs itu, kita mencari situsnya atau bagaimana ya Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Kan kita milih 9 situs tadi ya, Pak, itu dimasukin atau apa? Mas mau masukin kompas.com boleh. Apapun Mas. Mau masukin cnn.com boleh. Tapi jangan masukin playboy.com. Jangan. Ini nggak akan ada beritanya. Gambar semua ya. Gitu ya. Ya jangan playboy.com gitu ya. Jangan yang aneh-aneh gitu ya, nggak ada gambar. Kalau cuma gambar pasti nggak bisa. Itu sih terserah mau apa. Oh berarti kita mencari situsnya ya Pak ya? Jadi kita masukin doang gitu ya Pak ya? Betul. Oh gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, lagi. Saran saya nanti ke depannya Mas Tarki, ini saya saran sih kalau bisa nanti kalau kita ketemu lagi ada kesempatan jangan pakai kamera, langsung pakai notebook. Nanti kita hands on soalnya. Klik jalan seperti itu. Siap. Ini saran ya, jadi saran ke teman-teman ya, nanti kita kalau ada pertemuan, insya Allah ada pertemuan lagi, kita akan hands on. Jalan itu. Oke, lagi. Nah, bagi rekan-rekan nanti kalau yang ini saran ya, saya bukan ingin dikepoin sosial medianya, bukan. Silakan ke poin Mas Dimas atau Mbak Feni terserah. Tapi tidak semua hari ini bisa kuliah seperti kalian. Tidak semua orang mengakses informasi yang saya berikan. Berikan kesempatan itu ke saudara kalian yang mungkin saat ini belum kuliah untuk ikut aktivitas saya di yayasan. Bulan depan kita akan belajar satu demi satu tentang NIME. Jadi saran saya dibagikan kepada mungkin saudara yang mungkin saat ini belum bisa kuliah dan saat ini. Dan mereka juga bisa sama-sama berkembang. Oke, ada lagi. Karena sudah azan, kita akhiri ya. Saya izin pamit gitu ya. Siap. Mas saya Mas. Silakan Mas, saya kembalikan ke moderator. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya dan ilmunya. Terima kasih. Juga kepada Mbak Feni, terima kasih banyak juga sudah membagikan ilmu tentang parsing, scrolling, dan lain halnya. Nanti kita bisa berdiskusi lewat Instagram mereka masing-masing. Untuk itu saya selaku moderator juga ingin mengembalikan lagi kepada Pak Adrian. Dipersilakan Pak Adrian. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahmat Syarif dan Mbak Feni atas ilmu-ilmu yang telah dibagikan pada sore hari ini. Untuk rekan-rekan mungkin bisa on cam dulu ya, bisa buat screenshot yang hadir untuk hari ini. Ya, rekan-rekan. Saya mulai screenshot ya. Oke, ya gaya bebas nggak apa-apa rekan-rekan ya. Siap. Ya gaya bebas. 1, 2, ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahmat Syarif dan Mbak Feni atas ilmu yang telah dibagikan, dan terima kasih atas rekan-rekan yang telah mempersisikan waktunya untuk hari ini, dan kami sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk sore hari ini. Akhir kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya. Baik Pak. Terima kasih banyak. Pak. Terima kasih banyak Pak. Mari bergabung di Pancasila University Bekasi.
Panjasakti University Bekasi, excellent, karakter, and kompetitif.